Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirat-Nya. Bawa hati kita. Nyatakan kerinduan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, oh. Kami selalu merindukan jamahan Tuhan. Kami selalu merindukan Engkau membersihkan diri kami, Tuhan. Mulai dari hati kami, supaya ada kemurnian dalam kami mengikut Engkau. Kami selalu makin hari ingin makin mengasihi Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman, kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Masih berbicara tentang karakter-karakter kasih. Hari ini kasih tidak pemarah. Tetapi saya mau baca dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu atau tidak iri. Ia tidak memegahkan diri, tidak suka membual, dan tidak sombong. Tidak merendahkan orang lain. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita menyoroti kasih itu tidak pemarah. Besok kasih itu tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Dalam bahasa aslinya paroksinomai, yang sebenarnya lebih luas pengertiannya. Artinya menunjuk kepada gejolak perasaan yang kuat dalam hati seseorang. Nah, bicara gejolak hati bisa bervariasi, tergantung pada konteksnya. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi melihat konteks dari 1 Korintus pasal 13 dan pasal-pasal sebelumnya, maka paroksinomai ini memang cocok diterjemahkan pemarah atau kemarahan. Mudah terprovokasi atau lekas marah. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Dalam deretan karakteristik kasih, Paulus sebelumnya sudah menyinggung, kita sudah membahas sebelumnya tentang sabar. Nah, ini kebalikannya, bukan? Nah, sehingga gejolak perasaan ini lebih pas memang dikatakan lekas marah atau pemarah. Dan nanti bagian kedua, menyimpan dendam atau kebencian. Apakah hal ini berarti bahwa seorang yang mengasihi sama sekali meniadakan kemarahan? Tentu saja tidak. Dalam beberapa ayat, Tuhan juga menunjukkan kemarahannya ketika Tuhan murka terhadap umatnya saat umatnya menimbulkan sakit hatinya. Di Ulangan 9 ayat 18 misalnya. Di Yesaya 65 ayat 3. Kata menyakitkan hatiku memakai kata yang sama, ho paroksinon. Tetapi dari pemahaman atau penafsiran ayat-ayat itu, walaupun Tuhan memurkai dan menghukum umatnya, ia tetap mengasihi mereka. Kemarahannya justru dimaksudkan untuk kebaikan umatnya supaya mereka bertobat dan dipulihkan. Kemarahan orang tua terhadap anak karena anaknya nakal,
Ini juga kemarahan yang positif, tentu bertujuan untuk supaya anaknya menjadi lebih baik. Jadi 1 Korintus 13 ayat 5 tidak menekankan kemarahan yang demikian. Namun menekankan kepada satu kata sebelumnya. Pemarah itu sebutan bagi orang yang lekas marah, mudah marah. Tindakan yang sering atau terus-menerus terjadi. Kasih memang kadangkala melibatkan kemarahan untuk kebaikan orang lain, Tuhan kepada umatnya, orang tua kepada anak, atau kita melihat teman kita tidak benar, kita marah ke dia. Tetapi kasih tidak pernah lekas marah, sedikit-sedikit marah, lalu menjadikan kita pemarah. Orang yang mudah tersulut kemarahannya adalah orang yang tidak mengasihi. Karena itu berarti orang itu kurang bisa mengerti orang lain. Atau orang itu kurang bisa melihat sesuatu dari perspektif orang lain. Ia gagal menghadirkan suasana kedamaian yang diinginkan pihak lain. Ia tidak mau mengorbankan perasaannya atau haknya demi orang lain. Orang yang mengasihi melihat dengan kacamata orang lain juga dan mendatangkan kedamaian. Dia bisa menahan diri. Bahkan demi suasana damai ada, dia bisa menahan diri dan menahan perasaannya. Itulah orang yang mengasihi. Tidak mudah marah, tidak lekas marah, tidak pemarah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Kau berkati. Sekali lagi kami bangun dalam keadaan sehat, itu karena anugerah-Mu. Bahkan Kau memberkati kami dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Satu karakter kasih kembali Engkau mengajar kepada kami, supaya kami tidak jadi pemarah. Karena orang yang pemarah tidak mengasihi, dan itu tidak sesuai dengan karakter-Mu Tuhan. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan di awal, doa pagi ini, sentuh hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi tanpa pamrih. Belajar memikirkan orang lain, belajar melihat segala sesuatu dari sisi kacamata orang lain juga, sehingga kami lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Tidak lekas marah, tidak terprovokasi, tetapi kami mengambil sikap yang tepat pada setiap situasi permasalahan. Kami tahu dalam menjalani kehidupan kami tidak selalu mulus, kerap kali akan ada pergumulan, tetapi bersama dengan Tuhan dan Allah Roh Kudus, oleh kebenaran firman-Nya, kami dituntun mengambil sikap tindakan yang tepat, sehingga setiap pergumulan kami menangkan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun diberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini secara khusus berdoa untuk usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Bapa, berkatilah tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, membawa hasil yang maksimal, dan itu memberkati penghidupan kami, sehingga tidak ada satu dari umat-Mu pun yang berkekurangan. Tapi berkat Tuhan mencukupkan, bahkan kelimpahan yang Kau janjikan digenapi atas hidup kami. Untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan melalui harta, rezeki yang Kau percayakan kami kelola. Berkati yang membuka tokonya, berkati yang membuka showroomnya, berkati yang berdagang hari ini, berkati yang bekerja di kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun kantor swasta. Tuhan, Engkau memberkati. Di mana kami ditempatkan bekerja, kami menjadi berkat bagi perusahaan itu.
dan karir kami pun maju dan kami pun juga diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan saat umat Tuhan bekerja dengan baik. Berkati yang berwirausaha, membuat makanan, membuat sesuatu untuk dijual, diperdagangkan. Tuhan memberkati, merahmati. Berkati yang bekerja di bank. Berkati yang membuka rumah makannya, membuka warung makannya, yang berdagang secara online, yang juga berdagang di pasar-pasar. Tuhan berkati. Berkati yang beternak, berkati yang bertani. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Yang Tuhan percayakan mengelola perusahaan, diikuti banyak karyawan, juga pabrik-pabrik, Tuhan berkati. Pabrik makanan, pabrik alat rumah tangga, Tuhan berkati. Teman-teman semuanya yang bersama-sama selalu doa pagi, Tuhan berkati. Melalui kehidupannya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah sepanjang hari ini. Karena kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkat yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat bekerja, tetap semangat, tetap sehat. Shalom.